Nama Hoirul Tanjung tentu sudah tidak asing di telinga Anda. Salah satu pengusaha tersukses di Indonesia ini dikenal dengan kepemilikan City Corp. Hoirul Tanjung lahir dari keluarga menengah ke bawah, yang mana ayahnya hanya bekerja sebagai seorang wartawan pada masa Orde Lama. Demi bisa membiayai kuliahnya, Hoirul Tanjung muda berdagang buku-buku kuliah, fotokopi, hingga jasa pembuatan kaos. Dia juga pernah mendirikan toko peralatan kedokteran dan laboratorium, usaha kontraktor, sampai usaha rotan, walau terus-menerus mengalami kebangkrutan. Meskipun pernah gagal, sifatnya yang senang membangun relasi dengan berbagai perusahaan menghantarkan bisnisnya untuk mendirikan satu perusahaan yang bernama City Corp, yang melingkupi bidang keuangan, multimedia, dan properti. Pelajaran berharga yang bisa kita petik dari sosok Hoirul Tanjung diantaranya adalah, di balik usaha yang giat dan berkelanjutan, terdapat peningkatan hasil. Gagal adalah hal yang biasa, namun yang terpenting bagaimana kita menyikapinya. Dulu nggak pernah menyangka saya punya mobil Lamborghini, rumah nggak ada. Semuanya saya jalani dengan setapak. Dan dulu tuh saya percaya banget kalau rezeki yang kita punya, kita harus bagi pada siapapun itu. Jadi honor pertama saya tuh umur 14 tahun, dapat honor dulu 500.000. Honor saya yang pertama sampai saya umur 23 tahun, saya nggak pernah tahu berapa banyak uang yang saya miliki. Semuanya saya titipin di orang tua saya. Saya bilang ke mereka, pakai aja uang saya, nggak apa-apa, berapapun pakai. Yang penting saya mau biar buat makan aja. Itu yang saya lakukan kepada orang tua saya. Dan saya tuh baru pegang uang itu umur 23 tahun. Akhirnya mama saya bilang, udah kamu udah gede, biar kamu yang pegang uangnya. Papa saya meninggal umur 16 tahun. Saya pikir papa saya meninggal, wah itu akhir dari semuanya. Karena saya merasa umur saya 16 tahun, apa saya bisa untuk menanggung ibu dan adik-adik saya. Tapi memang papa saya tuh selalu bilang, jangan takut, karena Allah itu pasti memberikan cobaan yang kita pasti bisa lewatin, asal kita ikhlas. Dituntut bertahan hidup di tengah pandemi seperti ini adalah hal sulit bagi segelintir rakyat kecil. Kemunculan virus ini menjadi pukulan berat bagi perekonomian Indonesia. Dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor ketenagakerjaan pun tidak bisa dianggap remeh. Mungkin sebagian dari kalian adalah orang yang beruntung karena bisa tetap bekerja dari rumah. Berbeda dengan rakyat kecil yang menggantungkan hidup dari hasil pendapatan harian. Jadi sepi, kalah bersaing dengan toko online. Pandemi telah mengubah kehidupan manusia dari berbagai sisi. Ayo Indonesia, kuat menghadapi COVID-19. Rantele Lamun, Desa Pemoseang, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa demi menuntut ilmu. Mereka harus bertaruh nyawa menyeberangi sungai dengan bergelantungan pada tali jembatan agar sampai ke sekolah. Hal ini terpaksa dilakukan lantaran jembatan gantung yang menjadi akses utama menuju dan dari kampung mereka rusak parah usai diterjang banjir pada akhir tahun 2020. Hampir semua bagian jembatan gantung sepanjang 45 meter dan lebar 1,5 meter sudah terlepas, bahkan hilang terbawa air menyisakan kawat baja yang terhubung pada kedua sisi sungai. Tetap mau ke sekolah, tetap mau ke Mambi. Lewat jembatan ini. Tidak takut, Kina? Tidak takut.
Kenapa enggak takut? Ini kan bahaya. Sudah biasa. Iya, sudah biasa manja. Sudah biasa manja. Setiap hari ke sekolah. Daerah ini memang daerah kumuh, tetapi masyarakat di sini sangat bersahaja. Disinilah tempat aku lahir sampai sekarang. Ya, aku memang seorang pemulung bersama bapak. Bersama bapak, aku memulung sampah plastik di tempat pembuangan akhir Bantar Gebang. Dan biasanya aku lakukan pagi hari. Perjalanan untuk sampai gunung sampah lumayan jauh. Dirut PT Sarinah larang karyawan pakai jilbab, DPR mengecam. Dikutip dari Republika, anggota Komisi 6 DPR, Andre Rosiade mengungkapkan, pihaknya mendapat laporan adanya karyawan PT Sarinah dilarang menggunakan jilbab. Jika masih memakai jilbab, sang karyawan dilarang berjualan, termasuk SPG. Andre pun meminta agar isu larangan pemakaian jilbab dihilangkan. Adalah anak dari sepasang suami istri yang berprofesi sebagai buruh tani, yakni M. Jawahir dan Siti Mujahadah Solika. Ya, ialah Birul Kodriah, anak pertama dari dua bersaudara yang lahir pada 26 Juni 1992 di Dusun Puton, Trimulyo, Jetis, Bantul. Meski dari keluarga super sederhana, namun ia ditanamkan jiwa keimanan dan bercita-cita tinggi. Menjadi dosen adalah hasrat besarnya. Keterbatasan ekonomi tidak membuatnya berhenti bermimpi besar. Setiap mimpinya diukir manis di kertas-kertas pada dinding-dinding kamarnya. Menjadi mahasiswa, bahkan menjadi mahasiswa terbaik pada kampus terbaik se-Indonesia alias Universitas Gadjah Mada. Bermodal nekat, Slamet Aryadi berhasil melenggang ke Senayan dari daerah pemilihan Jawa Timur 11 yang meliputi 4 kabupaten di Madura. Walau mendapat nomor urut 5 di dapilnya, anak petani ini berhasil meraup 133.000 suara. Slamet bahkan masuk deretan 5 besar, caleg dengan suara terbanyak dari Partai Amanat Nasional. Menduduki kursi DPR di usia 29 tahun, Slamet Aryadi menjadi satu-satunya wakil rakyat milenial yang bukan berasal dari keluarga dinasti dan anak petinggi. Pernah menjadi kuli bangunan dan penjual ikan, Slamet sukses mengantongi suara mengalahkan jajaran publik figur terkenal yang juga lolos menjadi anggota DPR, seperti Krisdayanti dan Desi Ratnasari. Kita sambut anggota DPR RI Slamet Aryadi. Jadi pembantu dulu ceritanya dulu. Jadi ayah dulu sempat jadi pembantu? Sempat jadi pembantu, jadi tukang kebun di keluarganya yang kaya tadi, gitu kan. Jadi masih ingat betul, waktu kecil pun juga masih sering ngebantu di situ. Jadi ibu saya mau bantu di sana, jadi bapak saya bersihin kebun, ibu saya bantu lap-lap piring dan macam-macam gitu. Jadi karena melekatnya otak itu, waktu kecil saya dalam hati kecil saya bilang, ya Allah ibu saya kok susah hidupnya ya. Semoga saya bisa membahagiakan orang tua saya. Itu umur saya 5 tahun, bro. 5 tahun. Jadi saya berharap memang dulu saya cita-cita saya nggak mulu. Boro-boro punya teh, Bu. Makan itu susah, bro. Gitu, nggak mungkin kan kita bicara uang di situ besar.
Jadi cita-cita saya simpel, ya Allah kasih saya rezeki, semoga rezeki saya ini bisa membahagiakan orang tua saya. That's enough, nggak ada yang lain. Saya nggak ngerti, ini Anda seorang petani, punya anak 2, satunya TNI, satunya dokter. Kok kayaknya nggak masuk ke pemikiran orang-orang normal gitu, maksudnya kok bisa gitu loh. Ya kan biasanya kalau bapaknya petani, anaknya ngangon kambing gitu. Ini ada satunya dokter, satu TNI, gimana caranya, gimana Pak? Ya, dari awal itu kami dengan ibunya tentunya, itu menekankan bahwa kalau ingin merubah nasib, itu ya dari diri kamu sendiri. Jadilah yang terbaik. Apa yang kamu kerjakan, profesi apa yang kamu pilih, yang penting kamu harus menjadi yang terbaik dengan usaha maksimal. Dengan usaha maksimal. Oke. Ya. Saya mengerti buat yoga dengan beasiswanya dan sebagainya. Nah, kalau jadi seorang dokter ini kan mahal, Pak. Sebetulnya tidak mahal. Karena waktu masuk di kedokteran itu juga yang lain itu dipungut di atas 100, tapi untuk Dita ini dipungut hanya 20. Itu karena dia waktu itu masuk di kedokteran itu dari SMA-nya itu NEM-nya paling tinggi. Oh, pinter. Iya. Kok bisa pinter, Pak? Kan jadi pinter ini kan bukan hanya karena maksudnya ya pemberian Tuhan, tapi kan pasti ada ini dong, ada apa? Orang tua ini kan pasti ada faedahnya untuk seorang anak jadi pinter gitu. Ya, dari kecil itu kami ada 3 hal yang kami lakukan terus. Apa itu? 1. Yang pertama itu dari kesehatannya itu kami perhatikan supaya tidak kena sakit. Makannya apa, Pak? Yang kedua makanannya. Apa itu? Itu yang dari produk kami sendiri, dari petani sendiri. Tidak pernah beli. Tidak pernah beli. Sampai di SMA pun, yang gede ini SMA-nya bukan SMA asrama, itu kalau ke sekolah itu tidak pernah pakai uang saku. Lalu? Dia membawa dari rumah. Bawa makanan dari rumah? Bawa dari rumah, itu tidak pernah jajan di luar, karena saya takutkan ada bahan-bahan tertentu, bahan-bahan sintetis yang dia makan, yang nantinya akan menghambat segalanya di dalam pertumbuhan dan perkembangan otak dan lain-lain. Oh, Anda sudah mikir sampai sana? Iya, karena kita lihat kalau jajanan anak SD misalkan sekarang itu pewarnanya banyak, pengawetnya banyak, dan racun mungkin di situ terkontaminasi sehingga mempengaruhi perkembangan si Tapi anak. kok saya tidak merasa bicara dengan seorang petani ya, saya seperti bicara dengan seorang menteri kesehatan ini sebenarnya. It's very interesting loh. Ini Anda lulusan apa? Anda sekolah nggak? SD, SMP, SMA? Saya juga lulusan dari Universitas Gadjah Mada. Oh, pantas. Iya. Pantas. Lalu kalau lulusan apa, Pak? Fakultas Peternakan. Oh, Fakultas Peternakan. Nah, kok jadi petani, Pak? Ya, karena pertama paling baku itu tidak kebagian pekerjaan, sehingga saya meneruskan pekerjaan orang tua yang bertani dan melihat keprihatinan yang ada di sekitar kami. Petani itu paling sengsara hidupnya, sehingga dari saya ikut terlibat di sana, saya berusaha bersama-sama dengan petani lain itu untuk meningkatkan pendapatan. Karena awalnya nggak ada kerjaan dulu gitu. Pertama kepepet gitu. Kepepet gitu ya, akhirnya jadi petani ya. 2017 Desember saya mulai usaha tuh kayak mimpi sih, di usia 25 tapi punya utang 700 juta. Kalau omset paling eman ada per bulan. Ini namanya orang nggak punya uang ya, HP jatuh ke sawah gitu, kayak aduh gimana gitu, terus diputusin pacar gitu, kayak udah jatuh ketimba tangga gitu ya. Perkenalkan, nama saya Yosep, pemilik pabrik kerupuk Sehati 2. Tempatnya di Cibungkul, Desa Cisadap.
Ciamis. Usianya 29 tahun. Awalnya itu disuruh orang tua sih. Kalau saya mah sebenarnya nggak ada niatan buat ke kerupuk sih. Soalnya tadinya kan kuliah, terus pengennya sebenarnya kerja di luar. Tapi karena disuruh orang tua jadi sini. Ya, soalnya kan orang tua dari kecil kan di kerupuk kan ya, di Blitar dulu ya. Terus mungkin kurang bagus ya, jadi pindah ke Ciamis. Anak bapak saya 3, yang pertama itu di Purwokerto, terus yang ketiganya kuliah, jadi yang disuruh pegang tuh saya. Terus saya mikirnya yang bisa diandelin paling cuma saya aja gitu. Kalau adik saya masih kuliah. Sebenarnya 3-tiganya nggak ada yang mau lah, cuma gara-gara terpaksa aja. Saya juga kasihan sih sebenarnya, gara-gara kasihan sama orang tua karena udah tua kan ya. Jadi siapa lagi yang mau nerusin gitu, jadi saya yang maju. 2017 Desember saya mulai usaha tuh kayak mimpi sih. Dulu awalnya karyawan cuma 2 orang, tambah lagi, mulai dari nol sih. Ngerasain sulitnya, ngerasain gimana ngurus karyawannya. Jadi saya ngerasain namanya moe, bangun jam 5 pagi, pulang jam 6 maghrib, ada yang ngambil jam 12 malam, udah ngerasain semua. Ya alhamdulillah sulit, sangat sulit. Di usia 24 lah, 24-25, tapi punya utang